dengan sesama, kemudian dengan keluarga, dan terakhir dengan Allah, kita harus memperbaiki diri kita dulu. Jadi kita harus bisa memaafkan orang. Tapi Jadi, maafkan bukan hanya kata-kata ya. Fokusnya perbaikan diri kita dulu ya. Diri kita dulu. Perbaikin dapur kita dulu sendiri. Gitu. Iya, diri kita pribadi. Ya. Itu yang pertama ya. Ya itu yang fokus kepada pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama. Ya. Nabi yang diambil nabi kecil ya. Nah, pada saat Nabi Zakaria itu keadaan umat Israel pada keadaan miskin. Ya, karena baru pulang dari pembuangan Babel ya. Nah, pada saat Maleki ini bait suci sudah berdiri. Oke. Ya, sudah berdiri, dan artinya pada saat itu kehidupan umat Israel sangat makmur. Ya, artinya ya nyaman lah, makmur ya. Iya. Nah, tetapi dalam kemakmuran itu ya yang terjadi adalah tadi penindasan terhadap kaum miskin misalnya. Kesewenang-wenangan. Nah, di kitab Malaki ini diingatkan bahwa umat Israel itu harus setia. Halo sobat-sobat, jumpa lagi dengan saya Agus Suyanto. Pada kali ini edisi yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita akan membahas tema yang sedang kita hot di umat Katolik selama bulan September ini, yaitu mengenai BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional. Dan kali ini kami mengundang insan-insan yang sering berkecimpung di BKSN, khususnya di paroki Sukasari, Gereja Santo Fransiskus Asisi. Selamat datang Pak Indra, selamat datang Pak Anwar. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus atas undangannya. Aduh, juga. Soalnya kepala bidang ini. Dan Pak Anwar kan subseksi animator. Betul. Oke. Oke, ini Pak Indra. Ya. Ini kan September ini kan umat Katolik melaksanakan BKSN. Ya, betul ya. BKSN 2025. 2025. Nah, temanya apa BKSN 2025? Adalah tema besarnya itu adalah pembaruan relasi dengan Tuhan. Jadi pembaruan relasi dengan Tuhan. Itu tema besarnya. Tema besarnya. Dan kemudian nanti dari tema itu akan dibagi dalam empat pertemuan. Nah, itu ada pertemuan pertama adalah pembaruan relasi dengan diri sendiri. Yang kedua adalah pembaruan relasi dengan sesama. Yang ketiga adalah pembaruan relasi dengan keluarga. Dan terakhir memang kembali lagi pembaruan relasi dengan Tuhan. Nah, seperti itu tema-tema itu. Dan memang kita itu sebenarnya adalah suatu rangkaian. BKSN itu suatu rangkaian dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita menggunakan kisah-kisah dari Nabi kecil. Nabi kecil itu bukan artinya badannya kecil ya, tetapi memang kisah di Perjanjian Lama itu memang ayatnya memang sedikit gitu. Jadi pasal-pasalnya memang sedikit. Maka mereka dikenal dengan tokoh-tokoh Nabi kecil dan ada 12 Nabi kecil. Untuk BKSN 2025 ini mengambil dua tokoh, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Maleki. Seperti itu. Iya, seperti itu bagus. Nah, ini saya tanya Pak Anwar nih. Pak Anwar, itu kan 4 pertemuan tadi Pak Indra bilang. Betul, 4 pertemuan. Oke, bisa cerita mungkin pertemuan pertama bagaimana ayatnya dari kitab mana, kemudian fokusnya kemana? Ya, jadi kalau boleh sebelum saya menjelaskan langsung ke tema BKSN 2025, mungkin saya ingin memberikan satu pemahaman baru. Jadi artinya kalau kita bicara masalah kitab suci, kadang-kadang pemahaman kita kitab suci susah untuk dimengerti ya, dipahami. Padahal sebenarnya kitab suci itu adalah kumpulan ya, artinya kita kalau kita membaca secara lengkap dari Perjanjian Lama, Deuterokanonika, kemudian dengan Perjanjian Baru, itu sebenarnya pemahamannya harusnya disitulah letak namanya rencana baik Allah. Jadi Allah ini sungguh sangat maha kasih ya, maha sayang terhadap manusia. Yang pertama di dalam kitab suci itu memuat adalah rencana baik Allah. Ya, bagaimana Allah menciptakan manusia itu menurut citranya.
kemudian memberi kuasa terhadap ciptaan-ciptaan yang lain. Yang ketiga, bahwa Allah juga memberikan kehendak bebas. Ya, ini sangat, artinya Allah sangat mencintai manusia. Nah, kemudian pada step berikutnya, di dalam kitab suci dikatakan bahwa manusia itu jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa ya tentunya, ya jadi relasi dengan Allah jadi jauh ya, karena terputus. Karena manusia jatuh dalam dosa. Nah, karena jatuh dalam dosa, akhirnya manusia menerima akibat jatuh dalam dosa ini ya, berupa kematian, penyakit ya, kemudian juga kalau dulu tidak usah bekerja sudah bisa menikmati makanan, dan ini sekarang harus bekerja gitu ya. Nah, tapi Allah karena begitu mencintainya manusia, akhirnya mengirim ya, istilahnya putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, ya untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kita bisa lihat sambil mengutus putranya sendiri untuk jadi manusia, untuk memperbaiki relasi ini dengan Allah. Ya itu luar biasa ya. Tetapi di dalam tadi kasih ini itu tidak ada pemaksaan. Jadi tetap manusia itu punya kehendak bebas. Apakah mau menerima tadi kabar sukacita berupa bahwa Tuhan sudah menjadi sabda dan tinggal di dalam manusia, menjadi manusia, atau kita menolak itu. Jadi itu tetap menjadi kehendak bebasnya manusia. Jadi kalau kita simpulkan pemahamannya, sebenarnya kitab suci itu adalah berita baik. Berita baik, berita artinya bagaimana Allah sangat mencintai kita. Sangat mencintai kita. Nah, kalau kita masuk tema BKSN tahun 2025, memperbarui relasi. Yang pertama tadi Pak Indra sudah sampaikan. Untuk pertemuan pertama, itu adalah memperbaiki relasi dengan diri kita sendiri. Yaitu diambil dari kitab Zakaria, bab 1, ayat 1 sampai 6. Bab 1, ayat 1 sampai 6. Ya. Oke. Jadi memperbaiki relasi dengan diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri. Nah, di dalam kitab Nabi Zakaria dikatakan pada saat itu Allah meminta, ya karena ini adanya di umat Israel, ya meminta umat Israel untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah, menjalankan kembali firman-firman Allah. Jadi artinya ada permintaan pertobatan dari Allah. Nah, yang kedua yang disiratkan dalam kitab Zakaria itu adalah Allah meminta untuk umat Israel membangun kembali bait suci. Ya, dengan membangun bait suci akhirnya Allah mengatakan Allah akan kembali ke umat Israel dan mendiami bait suci itu. Nah, kalau kita refleksikan dalam keadaan saat ini, jadi bisa kita katakan begini, bahwa Allah mengendaki pertobatan dari kita. Kita harus rendah hati ya. Jadi supaya untuk kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa gitu. Kita punya banyak kelemahan. Nah, yang kedua yang diinginkan Allah, setelah kita melakukan pertobatan, kita mengetahui bahwa kita ini ada orang yang berdosa. Yang kedua, membangun bait di dalam bait suci dalam diri kita sendiri. Jadi harus dimengerti bahwa di dalam diri kita ini adalah bait suci Allah. Karena Allah menciptakan kita sebenarnya sangat sempurna ya. Artinya kita harus menyadari bahwa suci itu sekarang ada di dalam diri kita masing-masing. Sehingga artinya ya kita harus konsisten ya untuk menjalankan supaya bait suci tetap artinya suci, kudus. Ya caranya bagaimana ya menjaga hati dan pikiran. Ya melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh Allah. Itu cara kita menjalani tadi ya bait suci. Nah, yang ketiga sebenarnya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita tuh tidak bisa lepas dari namanya luka batin. Nah, salah satu yang mungkin ya kita bisa perbaiki itu adalah kalau kita punya luka batin. Karena kita dalam berinteraksi dengan sesama, dalam keluarga, ya, dalam lingkungan, atau dalam gereja, itu mungkin ada hal-hal yang membuat kita luka batin. Walaupun kadang-kadang kita menyangkal bahwa itu enggak, saya mau pemaaf orangnya, tapi tidak seperti itu. Kadang-kadang hal itu tetap membekas ya. Nah, kalau kita mengalami luka batin, itu pasti itu apa? Pasti hubungan kita dengan Allah itu akan jadi jelek, akan jadi renggang. Jadi sebelum kita memulai memperbaiki hubungan tadi, karena ada 4 pertemuan ya, dengan sesama, kemudian dengan keluarga, dan terakhir dengan Allah, kita harus memperbaiki diri kita dulu. Jadi kita harus bisa memaafkan orang. Tapi maafkan bukan hanya kata-kata ya. Fokusnya perbaikan diri kita dulu ya. Diri kita dulu. Perbaikin dapur kita dulu sendiri. Gitu. Iya, diri kita pribadi. Ya. Itu yang pertama ya. Ya itu yang fokus kepada pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama.
Nah tadi Pak Anwar ada bilang kenapa? Karena manusia jatuh dalam dosa. Itu pada waktu di kejadian kali ya, awal-awalnya ya. Iya, ya kita kejadian ya pada saat Hawa dipengaruhi oleh tadi roh ini ya, roh jahat Ya. dalam bentuk ular kan, Ya, ya. untuk makan buah pengetahuan Ya, pada ya. saat itu. Karena pada saat itu ada keinginan dari Hawa dan ini adalah ingin menyamai Allah. Ya, Padahal itu nggak boleh. udah nggak boleh. Iya, karena Allah pencipta. Nggak mungkin kita sebagai yang diciptakan akan sama dengan Allah gitu. Ya, ya. Itu dosa yang ini yang dilakukan ya pada saat itu ya. Nah, oke itu untuk pertemuan pertama. Ya. Kalau pertemuan yang kedua fokusnya ke Pertemuan kedua ke sesama. sesama. Oke. Ya, jadi diambil dari kitab sama Zakaria bab 7 ayat 1 sampai 4. Iya, iya. Nah, pada di kubu yang kedua, yang pertemuan kedua ini lebih fokus pada sesama. Jadi dikatakan pada saat itu adalah bagaimana supaya orang itu artinya bukan hanya menjalankan ibadah atau menjalankan satu kewajiban yang sifatnya keagamaan itu hanya karena ibadah, bukan karena satu perlakuan ya, baik yang dilakukan langsung gitu ya. Jadi pada saat itu digambarkan bahwa manusia atau orang Israel melakukan tadi puasa contohnya ya, melakukan puasa itu hanya ibadah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tetap menindas, ya berlaku tidak baik, menindas kepada misalnya pekerjanya, ya melakukan penindasan pada orang-orang yang di bawah ya, yang tidak mampu, yang miskin. Nah, jadi apa yang dikatakan tadi ibadah itu hanya sebagai ya semacam simbol aja, tapi tidak ya, tapi tidak dilakukan formalitas lah. Formalitas. Betul. Nah, oke. Kalau untuk pertemuan ketiga itu diambil dari kitab Maleki. Ya, Maleki bab 2 ayat 10 sampai 16. Jadi kalau di kitab Maleki ini kita harus sadari bahwa karena tadi Pak Indra sudah sampaikan pengantarnya ya, bahwa ada 2 nabi yang diambil, nabi kecil ya. Nah, pada saat Nabi Zakaria itu keadaan umat Israel pada keadaan miskin. Ya, karena baru pulang dari pembuangan Babel ya. Nah, pada saat Maleki ini bait suci sudah berdiri. Oke. Ya, sudah berdiri dan artinya pada saat itu kehidupan umat Israel sangat makmur. Ya, artinya ya nyaman lah, makmur ya. Iya. Nah, tetapi dalam kemakmuran itu ya yang terjadi adalah tadi penindasan terhadap kaum miskin misalnya, kesewenang-wenangan. Nah, di kitab Maleki ini diingatkan bahwa umat Israel itu harus setia. Ya, setia itu yang ini kepada keluarga, ini yang ketiga ini kepada keluarga ya. Tadi keluarga. Pada keluarga. Jadi diingatkan untuk setia. Jadi pada saat itu memang umat Israel ya, ini bicara karena zamannya orang Israel ya, itu umatnya kan ada di hukum Taurat bahwa mereka hendaknya kalau merit pun adalah dengan sesama orang Israel, bukan orang di luar Israel. Ya. Tetapi ini tidak dijalankan. Ya. Ya, kebanyakan mereka akhirnya meritnya dengan bangsa-bangsa lain, yang dimana yang kalau kita ketahui ya, kalau merit dengan bangsa lain biasanya suami atau istrinya ya bukan orang Israel pasti akan membawa ilah lain ya. Dan kadang-kadang ya itulah umat Israel akan jadi jatuh di dalam beribadat dengan ilah lain. Itu yang diinikan. Yang kedua juga adalah perselingkuhan. Ya, karena perselingkuhan. Iya, jadi karena kepada keluarga sih. Karena ya? keluarga. Oke. Ya, karena kita tahu ya biasa kalau orang makmur ya. Oh, ya. Keadaannya nyaman, makmur ya. Jadi seolah-olah artinya ya ada kesempatannya ada. Dan itu kecenderungan akan bisa jadi kalau di dalam keluarga itu akan jadi namanya perselingkuhan. Ya, jadi diingatkan untuk itu, untuk keluarga. Jadi kalau dalam kehidupan kita saat ini yang diharapkan artinya ya pertama ya, bahwa kita sebagai umat Katolik, karena memang sudah jelas kan, apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Ya, Berarti kita harus setia ke pasangan hidup kita seumur hidup sampai mati. Itu yang pertama. Ya, yang kedua juga kita harus mulai membangun keluarga.
yang artinya berorientasi kepada Kristus ya. Membangun keluarga ini artinya ya kita mungkin mulai dari hal-hal kecil. Ya misalnya ya, hal kecil ya kalau keluarga ya. Mulai misalnya dengan berdoa bersama. Ya membaca kitab bersuci bersama. Ya, gereja bersama. Gereja bersama. Itu hal-hal kecil yang kita bisa lakukan untuk tadi membangun ya relasi dengan keluarga. Dan kita sebagai tentunya kalau dalam hal ini orang tua ya harus memberikan panutan. Bukan hanya dengan hanya kata-kata, bukan hanya instruksi atau perintah. Ya, modalnya bukan seperti itu sekarang ya, anak-anak sekarang kritis. Jadi lebih banyak menuntut perilaku. Jadi apa yang diinikan ya harus dicerminkan dalam sikap hidup sehari-hari gitu, Pak Agus. Nah, sebelum kita ngobrol ke pertemuan yang keempat, fokus kepada pertemuan keempat, bisa cerita nggak latar belakang sekilas bisa tentang cerita Nabi Zakaria? Ya, Nabi Zakaria mungkin Pak Hendra yang lebih ini ya. Jadi Nabi Zakaria itu memang adalah seorang imam, Bapak, seorang imam, dia dilahirkan dari seorang imam. Dan memang saat itu kondisi bangsa Israel sedang baru pulang, Pak, dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Saat itu. Nah, tentu kondisi yang waktu pulang tadi seperti yang diceritakan oleh Pak Anwar, kondisi ekonominya morat-marit ya, otomatis namanya orang baru mengalami pembuangan. Kemudian secara spiritualitas juga, secara rohani merasa jauh dengan Tuhan. Karena mereka juga di pembuangan seolah-olah Tuhan itu jauh dengan mereka. Jadi semangat hidup mereka itu sangat down gitu sebagai orang yang sedang dibuang. Maka Tuhan meminta Nabi Zakaria itu memotivasi mereka untuk mulai membangun kembali relasi dengan Tuhan. Ya, dengan cara apa? Dengan membangun bait suci yang sudah dihancurkan. Jadi dengan adanya hubungan dengan mengembalikan lagi relasi dengan Tuhan, Tuhan akan memulihkan kehidupan bangsa Israel. Jadi motivasinya itu menubuatkan bahwa Tuhan berjanji ketika bangsa Israel kembali lagi mengadakan relasi hubungan dengan Allah, maka semuanya akan dipulihkan. Itu Nabi Zakaria, untuk Nabi Zakaria. Sedangkan kalau yang Nabi Malaki adalah tadi seperti yang Pak Anwar bilang, bahwa bangsa Israel itu sudah membangun bait suci. Sudah membangun. Berarti ini ekonominya sudah baik dari perekonomian, secara ekonomi sudah baik. Tetapi kenapa mereka juga tetap masih tidak ada perubahan dalam sikap? Kan mungkin selama pembuangan mereka bergaul dengan bangsa asing. Dan pengaruh bangsa asing tentu saja ya, tadi ada berkaitan dengan ilah-ilah atau berhala. Kemudian juga ada sifat-sifat yang kurang baik ya. Jadi merasa juga yang mereka lakukan, mereka melakukan persembahan di bait Allah dengan yang sifatnya yang cacat. Jadi kan harusnya mempersembahkan itu misalnya domba jantan yang tidak boleh bercacat. Nah mereka pokoknya asal yang mempersembahkan, intinya mereka formalitas menjalankan ibadat dengan sekedarnya. Itu yang satu. Yang kedua, karena itu tadi mengejar ekonomi. Jadi mereka selalu fokusnya ke materi. Jadi kadang-kadang kan harusnya ada imam-imam yang dikenal dengan nama Imam Lewi yang bertugas memang harus di bait suci. Tetapi karena persembahan dari suku-suku 11 Israel tadi tidak memenuhi kehidupan mereka, maka mereka lebih banyak mencari materi di luar bait suci. Sehingga ibadat yang mereka lakukan ditinggalkan. Nah, itu jadi akhirnya hubungan relasi dengan Allah itu sangat-sangat turun sekali ya. Kemudian di terakhir lagi itu pengaruh dari wanita-wanita yang lain yang dikawinkan oleh bangsa Israel. Tentu saja itu akan sangat berpengaruh. Ada perselingkuhan, punya istri yang banyak dan sebagainya. Jadi karakter di sini Nabi Malaki ini kembali lagi mengingatkan bagaimana bangsa Israel itu harus lagi kembali bertobat. Nah itu berarti pesan utamanya Nabi Malaki itu juga, kamu tuh udah hidupnya sebenarnya udah enak gitu ya. Tetapi kenapa nggak mau lagi kembali kepada Allah, malah dengan mengikuti keinginan sendiri. Nah itu yang kembali lagi diingatkan kembali. Mungkin kita kalau kita gambarkan di kehidupan kita yang sekarang mungkin seperti itu. Kebanyakan orang-orang berlomba-lomba terus mencari materi ya. Intinya pokoknya kalau hidup bahagia itu seolah-olah harus banyak materi gitu. Tetapi kan harus ada keseimbangan di dalam kehidupan, bahwa kita harus juga, Tuhan siapa yang memberi rezeki kita? Ya tentu Tuhan. Maka kita pun harus kembali lagi kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberi rezeki gitu kan. Jadi harus ada keseimbangan antara jasmani maupun rohani. Nah itu kembali itu sebagai refleksinya buat kita ya. Jadi
bangsa Israel sudah diingatkan oleh Nabi Maliki untuk kembali kepada Allah, kita pun diingatkan kembali. Jangan sampai waktu kita habis hanya untuk mengejar materi gitu Pak Agus. Ya, Itu kira-kira pesannya ada sadar diri juga. disadarkan kembali kita gitu bahwa Ya. kita sangat penting melakukan hubungan kembali relasi dengan Tuhan. Kira-kira itu dari pertemuan 1, 2, 3, dan 4 terakhir ya, hubungan relasi dengan Tuhan gitu Pak Agus ya. Berarti memang tadi Pak Anwar yang berarti yang pertemuan keempat fokusnya kepada Tuhan. Iya, memperbarui relasi dengan Allah. Memperbaharui relasi dengan Allah. Iya. Karena memang secara ekonomi sudah bagus nih. Jadi lebih konteksnya gini Pak Agus. Jadi kalau memperbaiki relasi dengan Allah itu lebih artinya tadi yang Pak Indra cerita. Jadi cukup banyak hukum-hukum atau ajaran dari Allah, perintah dari Allah itu yang dilanggar. Ya. Tadi Pak Indra sudah menyampaikan misalnya contoh korban. Ya, korban ke bait suci itu harusnya diberikan yang terbaik. Dan itu pun ada ketentuannya. Tidak boleh bercacat. Kemudian macam-macam lah. Yang jelas yang harus yang terbaik. Ya. Tapi pada prakteknya pada saat itu umat Israel kalau memberikan persembahan ya malah sembarangan. Seadanya lah. Ya, jadi itu salah satu. Kemudian yang kedua misalnya pada hari Sabat tidak boleh bekerja. Ini umat Israel juga melanggar itu. Jadi mereka karena tadi ya terlalu mungkin jadi punya ilah lain kekayaan. Jadi hari Sabat pun tetap kerja. Itu juga sudah melanggar. Ya. Nah, belum lagi tadi kata Pak Indra yang harusnya persembahan ya, kalau dulu dikenal dengan persepuluhan ya. Untuk yang bangsanya Lewi itu tidak diberikan. Sehingga tadi terjadi artinya bangsa Lewi kan tidak menerima persembahan, mewajibkan mereka kan bangsa Lewi ini sebenarnya diutus oleh Allah sebagai imam ya. Karena tidak dapat sumbangan tunjangan dari umat, ya otomatis mereka akhirnya terus bekerja. Ya, dan pada saat itu juga yang namanya imam itu tidak bisa kurang berani memperingatkan umat bahwa ini salah gitu. Iya. Jadi tidak terlalu ini menegur umat. Sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan seperti tadi. Dan yang tadi yang ini adalah mengenai perkawinan. Ya, itu juga cukup banyak umat Israel yang kawinnya dengan bangsa lain. Nah, itu juga salah satu yang melanggar dari ini. Aturan-aturan ya. Ya, aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan bahwa memang bangsa Israel kan harusnya menikah dengan bangsa sendiri, tidak boleh dari bangsa asing. Kalau konteksnya dengan masa saat ini ya seperti Pak Indra bilang bahwa ya kita kalau saat ini kan jangan sampai punya ilah lain. Ilahnya tentu beda. Kalau sekarang ilahnya adalah misalnya uang, kekuasaan. Ya, banyak lagi ilah yang lain ya. Artinya hobi itu juga salah satu ilah yang lain. Jadi karena sekarang adalah masa digital, jangan sampai ya pada saat misa pun misalnya yang detail ya, yang kecil aja masih buka handphone, masih scroll jari ini atau baca WhatsApp. Nah itu adalah artinya kita sudah menjadikan gadget kita sebagai ilah lain. Jadi kita tidak bisa berfokus kepada Allah. Nah untuk memperbaiki relasi ini, memperbarui relasi ini ya kita harus bisa. Artinya pengendalian diri. Ya tadi melakukan apa yang menjadi ajarannya. Jadi kalau di dalam gereja misal kita harus bersifat sopan. Kemudian juga kita harus menghormati bahwa ini adalah rumah Tuhan. Yang dilakukan pun harus sesuai dengan ininya ya. Bahwa kita memang benar-benar mengkuduskan rumah Tuhan. Jadi seperti itu Pak Agus. Kurang lebih kalau untuk konteksnya saat ini. Jadi jangan sampai kita terbawa dengan ilah lain yang berupa uang tadi. Kemudian kekuasaan. Ya dengan hobi juga. Hobi ya. Kadang-kadang kalau misalkan hobi juga lupa keluarga juga ya Pak. Iya, konteksnya pasti ke sana. Waduh, banyak orang karena hobinya terlalu hobi terhadap satu bidang, akhirnya keluarga juga bisa terbawa juga, ada juga kayak begitu. Pasti itu. Betul sekali Pak Agus. Kita sadari seperti itu. Tapi memang betul sih kata Pak Anwar itu adalah pengaruh HP ya. Jadi kadang-kadang kita habis waktu itu karena nge-scroll itu HP ya, memang habis waktu ya. Untuk berdoa dengan Tuhan aja mungkin 5 menit itu rasanya lama ya Pak. Iya. Tapi kalau scroll itu bisa 1 jam, 2 jam. Kayak bisa gitu ya. Kenapa gitu. Jadi inilah yang harus kita batasi dan harus kita kendalikan gitu. Itu memang itu menjadi gaya hidup gitu. Kalau ketinggalan HP udah pusing kepala gitu ya.
dibandingkan ya ketinggalan yang lain. Kalau udah ketinggalan HP udah nggak bisa apa-apa orang itu ya. Nah itu udah jadi hidup tuh udah ketergantungan dengan HP itu. Sebenarnya harusnya kita kembali lagi. Kita harus malah ketergantungan kepada Tuhan gitu harusnya. Dikembalikan lagi. Jadi BKSN ini sangat penting bagaimana kita kembali lagi melakukan relasi dengan Tuhan. Menyediakan, bukan meluangkan waktu. Beda menyediakan waktu dan meluangkan waktu. Kalau meluangkan waktu kan sekedarnya ya Pak. Ya. Tapi kalau menyediakan waktu itu yang luar biasa. Kita menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, untuk membaca kitab suci gitu ya, untuk beribadah. Kalau perlu misalnya misa, jangan kita datangnya pas-pasan gitu. Kalau bisa setengah jam sebelumnya udah siap. Kita berdoa dengan hikmat gitu. Beda dengan datangnya pas aku percaya. Ya, jadi udah nilai-nilai kerohaniannya itu sudah turun gitu jadinya ya seperti itu. Jadi kita benar-benar kenapa untuk Tuhan yang memberi kita rezeki kita tidak memberikan waktu yang cukup gitu. Ya tapi untuk hal-hal yang lain malah kita memberikan waktu yang lebih banyak. Jadi kembali lagi kita relasi kita ini ditegur lagi nih. Sampai di mana nih kita ini kepada Tuhan ini menyediakan waktu, bukan meluangkan waktu. Menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan gitu. Saya kira itu. Kalau boleh menambahkan Pak Agus, dasar Alkitabiahnya itu diambil dari Malaiki bab 3 ayat 13 sampai 18. Oke. Ini yang pertemuan keempat nih. Keempat. Oke. Yang memperbaiki relasi dengan Allah. Iya. Nah, oke. Itu kita BKSN-nya. Nah, untuk aplikasi sendiri di Paroki Sukasari gimana? Jadi kan memang setiap pertemuan itu ada aksi nyata apa yang mau dilakukan. Jadi setiap pertemuan selalu ada aksi nyata. Ya, kalau untuk yang dewasa seperti yang tadi pertama pertemuan pembaruan relasi dengan diri sendiri. Bagaimana nih kita sikap hidup kita dengan diri sendiri? Mungkin kadang-kadang kita seperti yang tadi kita mengalami namanya luka batin. Bisa nggak saya ini memaafkan orang lain? Nah itu kan harus. Bisa nggak saya memaafkan kalau saya sudah melakukan tindakan-tindakan salah? Kadang-kadang kita menyalahkan diri sendiri. Aduh, kenapa ya saya itu melakukan kesalahan? Saya tidak bisa memaafkan diri sendiri. Nah, harus bisa belajar untuk memaafkan. Dan kata memaafkan itu artinya mengampuni itu benar-benar ikhlas. Jangan kata kita mengampuni tetapi kita masih mengingat-ingat kesalahan orang lain. Jadi kita tidak tulus. Jadi memang Tuhan itu minta kepada kita kalau memang sudah memaafkan ya sudah dimaafkan, bahkan kalau bisa berbaikan sehingga timbulnya adanya rekonsiliasi. Nah itu dengan diri sendiri dulu itu yang paling penting. Jadi kita bisa memaafkan diri sendiri dan memaafkan sikap-sikap orang lain kepada diri sendiri. Nah itu yang sangat penting. Itu jadi aksi nyatanya seperti itu. Atau kita perlu juga melakukan pengakuan dosa kepada lewat romo kepada Tuhan. Itu jadi aksi nyatanya seperti itu. Boleh nih pada waktu pelaksanaan BKSN. Boleh, nanti bisa kan ditanyakan setelah melakukan ini, apakah di pertemuan kedua bisa kita tanyakan sudah melakukan aksi nyata di pertemuan satu, gitu ya. Kemudian kepada sesama ya kita kembali merefleksikan diri kita, apakah hidup saya ini berdampak nggak bagi sesama, terutama sesama kita yang menderita. Sejauh mana sih kita memperhatikan mereka yang sakit? Apakah kita juga bantu berdoa untuk mereka atau hanya sekedar di WA saja? Semoga lekas sembuh misalnya, kan seringnya begitu aja ya. Atau yang meninggal, rest in peace, turut berduka cita. Apa kita mau hadir nggak di pertemuan itu? Itu menjadi refleksi bagi kita ya. Oh ternyata kita tidak cukup hanya itu. Kalau berempati benar-benar harus datang untuk mendoakan dan sebagainya. Kalaupun kepada sesama yang menderita, apakah kita cukup? Oh ya kasihan, menderita mudah-mudahan Tuhan memberkatinya. Apakah itu cukup? Nah ini menjadi pertanyaan buat kita. Apakah kita bisa melakukan tindakan kasih? Berbagi kepada sesama gitu ya. Nah itu juga menjadi hal yang mengenai sesama. Kalau keluarga juga harus rekonsiliasi. Mungkin selama sikap ini kadang-kadang kita sebagai ayah atau ibu kita bersikap otoriter kepada anak. Pokoknya anak harus nurut saya, harus ini, harus ini. Betul nggak sikap saya itu buat anak? Jangan-jangan sampai anak itu mengalami trauma atau luka batin karena sikap orang tua, dan itu akan dibawa sampai dewasa. Itu yang, nah itu harus rekonsiliasi. Jadi kalau misal memang terjadi seperti itu, sebaiknya baik orang tua dan anak itu saling mengampuni, saling memaafkan, sehingga akan timbul relasi yang baik, rekonsiliasi. Jadi mereka tidak akan mengingat-ingat lagi tindakan-tindakan yang mengecewakan mereka atau melukakan hati mereka. Nah itu juga boleh kita tanyakan, itu bagusnya di Bina Iman ya, Bina Iman Anak, Bina Iman Remaja kita bisa tanyakan apa
Ada perubahan nggak seperti itu dalam orang tua? Iya, iya. Nah, itu seperti itu. Dan terakhir nanti relasi dengan Tuhan. Sejauh mana tadi kita belajar untuk membatasi penggunaan gadget, HP gitu ya. Bagaimana kita meluangkan waktu untuk berdoa bersama, kita meluangkan waktu untuk baca Alkitab gitu ya, atau untuk misa dan sebagainya. Nah, itu nanti di setiap pertemuan coba dikemukakan ada nggak perubahan. Kalau memang itu ada perubahan dan aksi nyata yang mereka lakukan, berarti BKSN ini efektif ya, berarti memang bisa dijalankan. Karena itu kembali lagi memang ke atas kemauan daripada masing-masing peserta ya, apakah ada keinginan untuk memperbaiki atau tidak. Intinya gitu ya. Tapi kalau ada, berarti dievaluasi, berarti memang BKSN ini efektif ya secara kualitas, kuantitas juga kita bisa lihat apakah BKSN ini menarik atau enggak. Gitu, seperti itu. Kira-kira itu ya dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Anwar, silakan. Pak Anwar kemana? Rasanya yang disampaikan Pak Indra sudah lengkap ya. Hanya memang nanti dalam prakteknya yang pentingnya. Oke, sebentar. Itu kan dulu mungkin ini kan Pak Anwar kan animator kan. Tapi pelaksanaan sebelum animator ini melaksanakan terjun ke lapangan kan mesti ada pembekalan ya. Betul, iya. Oh, oke. Jadi sebenarnya kita itu kan ada, karena memang penyelenggaraan ini adalah dari K3S, Komisi Kerasulan Kitab Suci, Pak. Jadi untuk yang BKSN 2025 ini animator, khususnya koordinator bidang pewartaan dan para koordinator animator wilayah ini sudah menerima pembekalan dulu, yaitu waktu itu di Parung ya, kita dari K3S. Siapa yang di Parung siapa? Jadi yang di Parung itu ada beberapa orang, saya ya, kemudian ada Bu Nur, Pak Antoni, Bu Lucia, kemudian Pak Felix kalau nggak salah ya. Jadi kita ada 5 orang yang hadir di sana di Parung. Nah setelah ada pembekalan itu kita melakukan koordinasi, melakukan gladiresik dulu untuk kita sendiri. Kemudian kita lakukan pembekalan untuk keseluruhan para animator yang ada di wilayah lingkungan maupun hukum. Oke. Nah, seperti itu. Berarti ini paroki membekali para animator yang ada di wilayah lingkungan atau ini pun. Mungkin pembekalan biasanya berapa lama? Pembekalan yang kita dapat di sana kurang lebih hampir 2 sampai 3 jam lah pembekalan. Oh, 1 hari. 1 hari aja. Oke. Kemudian untuk paroki sendiri membekali para animator yang ada di wilayah berapa? Nah, sama, kurang lebih 2 sampai 3 jam. Cuma memang kita untuk gagasan pendukung untuk seluruh ya, baik yang untuk dewasa, remaja maupun anak-anak. Tapi setelah gagasan pendukung, pertemuan 1, 2, 3, dan 4 itu dibedakan. Dewasa sendiri kita lakukan pembekalan. Kemudian untuk yang anak-anak dan remaja kita lakukan pembekalan di ruang komsos. Jadi dipisahkan supaya materi ini bisa disampaikan dengan baik. Gitu. Berarti materi PKSN ada 3 nih. 3, iya. 3 dewasa, remaja dan anak-anak. Oh, oke. Jadi kalau dewasa itu termasuk orang tua ya, termasuk juga OMK gitu. Oh, OMK termasuk ke materi dewasa. Iya. Ya. Itu sih. Ya, berarti kalau untuk materi anak berarti di skami lah. Iya, betul. Skami ya. Jadi pengajar kami juga mengajar animator. Iya, betul. Kita undang kan semua yang bisa hadir itu kita undang untuk sebagai pembina juga gitu sih. Gitu. Kalau ada animator kira-kira apa ini untuk di paroki? Pak Anwar semuanya kalau lengkap ya sekitar 120-an, 125 ya. 100 orang? Pak Anwar? 25-an kurang lebih ya. 125. Iya, seluruh dari 8 wilayah ya. Oh, 8 wilayah. Ya. Ya. Oke. Ini kesannya setelah menjalani gimana nih Pak Anwar jadi animator nih? Kalau saya ya kesannya ya yang jelas pertama adalah sukacita ya. Karena bisa ikut mewartakan ya, artinya membiasakan untuk umat untuk baca kitab suci. Ya, artinya ada sesuatu sukacita sendiri. Kalau banyak umat yang tergerak ya untuk baca ya. Karena pada saat kita pertemuan BKSN itu kan yang dibuka adalah kitab suci ya. Dasar Alkitabiahnya ada. Ya. Jadi artinya nanti tinggal bagaimana kita memahami. Dan pada akhirnya tadi kata Pak Indra aksi nyatanya.
Oh, Ya, jadi ya cukup sukacita ya. Dan yang jelas kalau baca kitab suci itu, makin lama kita baca kitab suci, itu makin apa ya? Makin tergerak ya untuk baca itu berulang-ulang. oh, Ya, makin lama makin ulang gitu ya. makin menarik. Makin lama makin menarik. Ya, 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 ya. Itu yang diinikan ya, dirasakan ya. Ya, ya. Kalau memang kita buka baca kitab suci. Dan yang terpenting adalah ada satu juga kan, ya istilahnya dari Santo Hieronymus kan. Ya. Jadi kalau kita ingin mengenal Tuhan Yesus, kita harus baca kitab suci. Ya, ya. Karena disitulah firman, permintaan, dan tadi perintah Tuhan Yesus jelas. Apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Ya. Nah, jadi artinya ya kita harus pisahkan ya antara kenal dan tahu ya. Kalau kita hanya tahu, ya artinya apa? Kita tidak mengenal. Artinya kita tahu nih bahwa kitab sucinya orang Katolik tadi kan, Alkitab Deuteronomi Kanonika kan. Ya. Jadi ya kita tidak pernah baca ininya, ya kita nggak akan kenal dengan Tuhan Yesus, karena sebenarnya firman dan ininya kehidupan Tuhan Yesus ada di situ. Ya. Jadi kalau kita ingin kenal ya harus baca kitab suci. Pak Anwar, bisa sedikit cerita mengenai Alkitab ini? Coba bisa diceritakan mengenai figur Allah di dalam Perjanjian Lama? Ya, jadi seperti tadi waktu pembuka saya katakan, sebenarnya kitab suci ini adalah satu buku atau satu kumpulan iman yang menyatakan, artinya betapa mencintainya Allah kepada umat manusia. Ya. Jadi adalah semacam pernyataan dan firman Allah yang menunjukkan ya, yang kasihnya yang luar biasa. Ya, Allah di situ ditunjukkan kalau di Alkitab itu adalah sering sebagai Maha Rahim. Manusia jatuh dosa berkali-kali pun tetap akan diampuni. Ya. Ya, tetap diberikan sarana keselamatan. Ya. Malah akan diberikan rahmat gitu kan. Nah, bedanya antara Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama ini kita harus lebih kritis. Kenapa? Kalau di Perjanjian Lama tuh terkesan bahwa Allah tuh kok kayaknya ya tadi maha kuasa ya. Ya. Nah, kadang-kadang ada kesan maha kejam juga gitu Allah. Iya, iya. Menghukum gitu ya. Iya, iya. Kan karena kalau nggak salah aku ini pencemburu. Nah, itu kaitannya dengan ilah lain ya. Oke. Ya, tapi kalau dari bacaan-bacaan kitab suci, terutama misalnya kitab Raja-Raja kalau kita baca, itu terlihat bahwa Allah tuh kejam banget ya. Setiap menaklukkan satu bangsa, semua bangsa itu akan dimusnahkan gitu kan. Iya. Jadi terkesan bahwa itu kalau kita bacanya sepotong-sepotong. Oke. Tapi sebenarnya yang disiarkan atau diajarkan dalam kitab suci tadi, bahwa sebenarnya Allah tuh sangat malah maha pengasih, maha pengampun, malah itu harusnya. Ya. Nah, beda dengan Perjanjian Baru. Oke. Karena kalau dalam Perjanjian Baru, ya sudah lain hukumnya, bukan hukum Taurat lagi ya. Ya. Sudah beda, hukumnya adalah hukum kasih. Ya, di mana dalam hukum kasih itu ya, kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap pikiranmu, dan kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Nah, di dalam ajaran Perjanjian Baru itu dibalik. Ya, memang Perjanjian Baru ini adalah melengkapi apa yang diindikan di Perjanjian Lama. Mereka adalah satu kesatuan ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Karena adalah satu kesatuan. Nah, tapi di dalam Perjanjian Baru itu sudah dibalik. Yang dijadikan landasan adalah hukum kasih. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus kita mengajar malah sampai mengasihi musuh misalnya. Ya, bila pipi kananmu ditampar, kasih pipi kiri. Ya, dia luar biasa. Dan itu bukan hanya istilahnya perkataan ya, tapi Tuhan Yesus sendiri sudah ya melakukan itu, mengorbankan diri sendiri untuk keselamatan manusia. Ya, karena katanya tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya. Iya. Dan ini sudah merupakan contoh teladan yang diberikan langsung ya, contoh ya. Bukan hanya berkisar di perkataan gitu, bagus. Ya, mungkin itu kalau kita bicara Alkitab ya. Jadi kalau mau memahami Alkitabnya harus dalam satu kesatuan, tidak boleh sepotong-sepotong. Karena kalau sepotong-sepotong kita akan tersesat. Tersesat ya. Iya, akan tersesat. Nah, kembali lagi, Pak Indra, untuk pelaksanaan BKSN di Paroki Sukasari ini,
ada pengaturan misalkan seminggu berapa kali gitu, atau memang diserahkan kepada kebijakan wilayah masing-masing apa gimana? Sebenarnya kan setiap pertemuan itu kita lakukan kurang lebih 4 pertemuan itu adalah tiap minggu, setiap minggu. Oh, Pak. Ya, jadi 4 kali, 4 minggu lah kurang lebih, karena memang kita udah canangkan di awal bulan akhir Agustus ya. Iya. Kita sudah di awal. pembekalan, maka di awal September itu sampai akhir September itu sudah selesai 4 pertemuan. Oke. Seperti itu sih Di sebenarnya. akhir nanti pasti ada penutupan Iya, atau gimana? iya ada penutupan. Oke. Kalau nggak salah ada apa untuk memotivasi wilayah ada apa ya? Festival ya? suci, betul. Iya. Ya, Jadi ya. memang kebijakan saat ini karena ketika kita melaksanakan di tahun-tahun kemarin festival kitab suci dengan mengajak umat berpartisipasi di gereja gitu, ternyata animonya kurang. Gitu. Kurang. Walaupun kita menyelenggarakan kurang lebih 8 perlombaan ya Pak. Iya. Ya. 8 perlombaan, ada drama, ada cepat-tepat dan sebagainya, tapi ternyata animonya kurang. Oh. Maka tahun ini festival itu diadakan di wilayah masing-masing. Ternyata memang kelihatannya animonya lebih banyak begitu ya. Jadi pesertanya tuh, sama yang saya tahu mah dari wilayah saya sendiri ya, wilayah Paku, Santo Stefanus itu yang hadir itu sampai 140 orang. 140 orang yang hadir itu. Jadi kalau dibandingkan di sini kan paling sekitar puluhan ya, 20-an orang juga kurang gitu ya. Ini sampai 140. Nah itu pada waktu itu apa pelaksanaan festivalnya? Ada lomba baca kitab suci atau gimana? Ada satu adalah cepat-tepat. Oh, cepat-tepat. Ya, yang kedua adalah teka-teki silang. Teka-teki silang. Iya, jadi ada teka-teki diisi. Nah, masing-masing memang setiap regu itu ada 3 orang mengisi. Iya. Yang ketiga adalah mencari ayat. Mencari ayat. Iya, nanti dibaca ayat ini, dicari kan. Nah, kalau yang nggak biasa kitab suci kan, ini perjanjian lama, perjanjian baru, bingung kan. Nah, itu cepat-cepat perlombanya. Jadi berdasarkan kecepatan. Dan terakhir memang lomba menggambar untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Mewarnai, menggambar untuk anak. Gitu. Dan itu memang kelihatan seru banget, terutama di cepat-tepat kan, nggak mau kalah gitu, seru banget gitu. Jadi dilihat dari semua, wah kelihatannya senang. Apalagi terakhir kita kan karena mengadakannya di semacam ruang restoran gitu, udah makan siang bersama. Nah itu adalah suatu ajang untuk kita saling tegur, saling sapa. Ada kebersamaannya, jadi lebih seru. Jadi umat yang awalnya kita nggak kenal jadi tahu, oh ini dari mana, dari rukun mana, dari lingkungan mana, jadi kita kenal gitu ya. Itu sih seperti, jadi walaupun itu istilahnya persaingan, tetapi persaingan yang menyenangkan gitu istilahnya. Menang dan kalah itu nomor sekian lah intinya, kita kebersamaan gitu ya. Seperti itu sih intinya. Jadi mungkin di Pak Anwar lebih cerita. Pak Anwar berarti di Pakuan. Nah, pelaksanaan di Pakuan gimana nih? Kalau di wilayah Maria Magdalena mirip, cuman memang variasi aja karena setiap wilayah kan diberikan kebebasan ya untuk variasi. Kalau di Maria Magdalena kita mulai dengan misalnya kalau yang dewasa, ini kita ngomong dewasa dulu. Oh dewasa, berarti ini ada 3 kategori nih. Iya, kita ada. Berapa kategori? Ada 3 sih, cuman memang yang paling banyak pesertanya dewasa ya. Dewasa, ya, jadi kalau di dewasa kita ada Bible Speed misalnya ya. Bible Speed, jadi mencari ayat kecepatan sama tadi kayak Pak Indra tadi di wilayah. Nah kalau sedangkan di Sekami anaknya kita ada tadi doa dan nyanyi. Ada variasi doa dan nyanyi. Kalau di birnya di Bina Iman remajanya sama, Bible Speed juga. Bible Speed. Dan di dewasa ada kuis juga. Hadir berapa banyak Pak waktu itu? Kehadiran berapa ya? Sekitar mungkin 70 kali ada. 70-an lebih. Banyak sekali ya. Banyak. Umat juga kelihatan kalau dilihat di Instagramnya juga kan banyak itu yang daftar ya. Nah itu kalau misalnya kan ada pengawas juga ya Pak Indra? Dari paroki ya? Betul, dari Cipaku itu yang hadir tuh Romo Yono dengan sempat Romo Aris, saya lupa ya, Romo Aris kalau nggak salah. Romo Aris ya? Jadi hadir mereka itu sebentar, tapi kayaknya Romo Aris itu sebentar digantikan oleh Romo Yono. Oke. Gitu ya. Kalau di Pakuan? Di Pakuan Frater Damas ya. Frater Damas. Dengan Kak Steny ya. Steny ya. Tapi Romo Paroki juga sempat hadir, hanya kan? meninjau aja, hanya sekilas tapi tetap hadir.
Kalau nggak salah diantar Pak Robert Iya, Pak ke DPP Robert. ya. Betul. Sebuah hari kalau nggak salah Pak Anwar juga jadi juri ya. Iya, Waktu di festival itu. diminta diminta. untuk jadi juri. Kalau saya sih seru-seruan aja. Oh, seru-seruan. Ya, meriah. Juri festival tertentu sih nih Pak. Emang cocok sih Pak. Iya. Iya. Saya disuruh bikin soal Pak. Oh, bikin soal. Jadi bikin soal. Oh iya tuh. Bikin soal cepat soal. Nah itu soal dari mana sebenarnya? Jadi soal itu kan memang yang sekarang kan caranya mudah sih sebenarnya Pak, lewat chat GPT juga bisa. Oke. Sebenarnya sekarang udah gampang sebenarnya, cuma saya tambah-tambahin aja gitu dan koreksi bener nggak yang ditulis oleh AI itu betul atau tidak gitu. Iya. Ini kita memudahkannya gitu. Buat teka-teki silang juga Pak, kalau kita bikin sendiri manual, aduh susah juga. Ya, pakai AI saja gitu. Nah, mudah kan. Iya. Pakai AI semua. Ya. Ada satu lagi Pak yang lupa. Kita ada lomba drama ternyata. Lomba drama di Cipaku. Oh, di Cipaku. Kisah anak bungsu dan anak sulung gitu Pak. Nah, itu juga sangat menarik gitu kan dramanya. Jadi siapa aja ikut gitu kan berpartisipasi gitu. Jadi itu bagus juga itu. Drama itu ada berapa tema? Ada 3 tema kalau nggak salah. Iya. Anak yang hilang, terus si bungsu dan si sulung, dan siapa lagi satu lagi. Nah itu menarik sekali memang drama itu. Dan memang terbuktinya nanti pas waktu Bina Iman Anak tuh banyak yang hadir gitu. Itu akan membekas sih sebenarnya kalau misalkan dari kejiwaan anak ya kayak gitu. Akan lebih memahami itu dalam isi Alkitab tuh dengan gitu. Dan sponsornya kan memang dari orang tua juga ya, semangat ya kalau ada anak yang menang dorongannya itu. Jadi anak juga merasa diperhatikan oleh orang tua. Itu faktor yang penting itu. Orang tua untuk hadir itu. Iya. Mungkin orang tua yang selama ini nggak ada waktu ya Pak. Sibuk sekarang nggak ada kegiatan itu, jadi benar-benar bisa support anak itu luar biasa. Jadi ada relasinya itu yang penting. Hubungan kita dengan keluarga itu sangat penting. Ya, dan sebenarnya ada win-win situation juga di situ karena dengan orang tua hadir anak-anaknya, hanya orang tua hadir juga dalam kegiatan. Iya. Nah, itu ada plus poinnya juga sebenarnya. Ya, orang dewasa yang selama ini mungkin tidak pernah hadir, tapi karena anak-anaknya ikut lomba, ya hadir gitu. Jadi ini semacam satu ini juga ya, inovasi juga kalau menurut saya. Iya. Terus juga mungkin timingnya Pak, karena kemarin kalau nggak salah tanggal 5 September libur ya. 5 September itu orang weekend, Jumat Sabtu Minggu, jadi orang tua pun yang kerja kantoran kan masih ada waktu. Jadi pas banget itu tuh waktu ya, jadi waktu yang libur, jadi orang tuh ada di rumah gitu, bisa hadir semua. Gitu. Nah itu oke. Saya mewakili opini publik nih. Jadi pada waktu kemarin tuh soal tuh banyak benar katanya Pak. Seratusan gitu. Nah kita ini kan jangan baca itu terus terang Pak kayak begitu. Ini Nabi Zakaria di mana, Nabi Malaki di mana, waduh. Iya. Ya dengan cara cepat-cepat itu kan otomatis orang jadi mendengar, jadi ingat, ini cerita ini ya jawaban. Jawabannya ini ya. Jadi seenggaknya ya walaupun gak baca kitab suci, seenggaknya dengan ada jawaban-jawaban dari peserta maupun dari pihak juri kan jadi mereka tahu. Oh iya ya peristiwa ini di sini, peristiwa ini di sini gitu. Kan kita biasanya kalau perjanjian lama yang cerita mengenai Nabi Nuh, kayak begitu ya kan. Nah ini Nabi Zakaria kayak begitu. Di mana lagi nih Nabi Zakaria? Nabi apa tadi? Malaki. Apalagi nih kisahnya seperti itu. Nah itu. Ya, jadi dengan cara seperti itu membawa orang jadi ternyata banyak kisah-kisah yang menarik di Alkitab gitu ya. Mungkin nggak pernah kita baca gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu kan jadi lebih menarik lagi. Oh iya ya, ada orang di sini, ada tokoh di sini, ada peristiwa ini gitu kan. Itu sangat menarik gitu. Jadi harapannya begitu, walaupun banyak soal, seenggaknya itu jadi menambah pembenaran mereka tentang firman Tuhan gitu. Kalau di wilayah Magdalena malah saya juga cukup surprise. Ada umat yang bisa hafal ayat bunyinya. Betul Pak. Dan itu salah satu tuh hampir ini bisa nyebutkan ayat ini kemudian dibaca persis sama dengan kitab suci. Betul. Itu ada satu orang tuh di Bu Maria ya. Jadi
Referee gimana? Waktu lomba apa tuh Pak Anwar? Quiz. Quiz ya? Iya, cepat tepat itu yang paling cepat gitu. Ayatnya hafal. Hafal sampai Persis, ya? ayat persis, sampai bunyinya apa juga hafal. Luar biasa itu. Luar biasa itu. Ternyata nggak apa, jadi ya itu semakin kita semakin baca kitab suci ya semakin otomatis jadi hafal yang sering membaca. Jadi ketahuan ini berarti si oma atau si tante itu memang dia rajin baca kitab suci jadi hafal. Gitu. Iya, masih lumayan lah, artinya mungkin baru 40-50 ya. Ya. Tapi luar biasa tuh, saya sampai salut juga, saya aja nggak sehafal itu. Dari ayat sampai ini bunyinya benar persis tuh. Iya betul. Ya, Pak kita Pak Yohanes atau Macam-macam Pak, makanya itu macam-macam. banyak ya, karena kan kisi-kisi yang dikasih ke yang ikut lomba itu kita ambil dari yang kemarin, kitab suci kemarin Pak. Oh. Kemudian ditambah dari soal-soal gitu tambahan gitu Pak. Iya. Makanya kata Pak Agus tadi cukup banyak sampai ribuan. Iya. Itu pusing itu Pak. Ribuan kayak bahkan ada, kalau saya perhatiin di Papua itu ada beberapa umat yang sampai ngapalin Pak, kayak orang ujian kayak begitu. Soalnya malu juga kalau misalnya nggak bisa jawab-jawab juga malu gitu kan. Mau jadi peserta ya kalau seenggaknya kalau nggak bisa jawab juga malu ini. Berarti nggak pernah baca kitab suci. Iya. Dan gengsi juga ya itu mempertaruhkan ini rukun atau lingkungan kan itu. Wah, ini nama lingkungan ini kan ditaruhkan ini gitu kan. Seperti itu sih. Ya mau nggak mau jadi terpacu sih orang itu untuk mengerti firman Tuhan. Yang kita bisa juga ternyata di umat pun punya potensi Pak, yang bisa sampai hafal ayat gitu itu berarti cukup banyak ya. Nah itu tugasnya Pak Anwar untuk menarik mereka itu. Untuk menjadi animator, untuk menjadi si pembekal kitab suci itu selama ini nggak kelihatan tuh. Nah itu bisa ditarik itu bantu Pak Anwar itu penarik gue. Di situ. Tinggal setor namanya ke saya aja Pak. Oke. Iyalah. Penutup kapan nih Pak? Akhir September ya Pak ya. Tapi memang penutup itu diserahkan ke masing-masing wilayah. Sebenarnya kita sendiri dari bidang kitab suci maupun animator paroki ini memang tidak mengadakan penutup untuk kitab suci gitu. Tapi biasanya kalau yang sering di wilayah Cipaku itu mereka gabung jadinya. Jadi seluruhnya lingkungan atau rukun digabungkan ke wilayah. Nanti dari wilayah itu akan ditanyakan masing-masing ketua rukun atau para animator akan ditanyakan gimana kesan-kesan mereka dan apa aksi nyata yang mereka lakukan. Nah itu jadi sebagai bahan evaluasi. Dan mungkin kita juga nanti akan melakukan evaluasi juga ya untuk melihat apakah secara kuantitas akan bertambah atau secara kualitas apakah ada perubahan-perubahan enggak. Kualitas itu artinya mungkin mereka tertarik untuk menjadi pelayan-pelayan di gereja, di wilayah lingkungan, mungkin ya dengan cara seperti itu gitu. Kalau secara kuantitas apakah jumlah orang ini mungkin banyak yang ikut. Nah selama ini mungkin kalau kita bilang kitab suci itu sangat ditakuti gitu ya. Jadi kalau mau ikut rosario bisa banyak, bisa puluhan orang ikut rosario. Tapi kitab suci bisa hitung jari 5-6 orang. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini animonya lebih banyak lagi ya. Nah itu jadi kita akan menjadi bahan evaluasi buat kita gitu. Ada peningkatan dari tahun ke tahun itu ya. Nah mungkin saat ini ada yang nggak ada di lingkungan, ternyata ada yang ada di lingkungan sekian, jadi jumlahnya ada atau malah tambah turun. Nah ini juga jadi pertanyaan buat kita. Jadi bahan evaluasi buat kita sendiri. Cuma memang kemarin itu sempat waktu pembukaan itu pertanyaan-pertanyaan di materi bahan kitab suci nasional itu terlalu textbook gitu ya. Jadi pertanyaannya tuh terlalu dari kitab ini isinya apa, nabi ini ada di mana gitu. Sebenarnya memang harusnya mulai direfleksikan apa artinya ayat-ayat ini dalam kehidupan kita. Maka saya bilang minta tolong ke para animator, silakan diolah lagi pertanyaan-pertanyaan itu dibebaskan, tetapi tidak keluar dari teks jadinya. Seperti itu ya. Jadi apa sih maksudnya panggilan Sakaria? Misalnya contoh Allah memanggil Sakaria untuk memotivasi bangsa Israel untuk kembali bertobat. Nah sekarang buat kita sendiri
apa maknanya pemanggilan Allah untuk kita. Nah, gitu harus seperti itu. Jadi ke pengalaman iman kita seperti apa. Jadi itu akan lebih applicable, Pak. Ya, secara seri iman pun kepada peserta pun jadi ya karena mereka mempunyai iman iman sendiri ya mereka akan lebih senang gitu dibanding betul. dicari per ayat. Nabi Zakaria tuh kapan ya dia tinggalnya di mana, apanya di zaman apa gitu kan. Nah, itu ngomong itu jadi terlalu textbook. Ya mungkin nanti kita akan sampaikan ke K3S komisi itu agar supaya memperbarui juga. Komisi Kerasulan Kitab Suci. Komisi Kerasulan Kitab Suci itu di mana? Di Kuskupan. Di Kuskupan. Di Kuskupan. Oh, berarti bidang pewartaan untuk BKSN ini di bawah K3S. Di bawah K3S. Nah, itu mungkin kita nanti akan sampaikan masukan-masukan dari para animator wilayah ya berkata bahwa memang ini terlalu textbook banget pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Mungkin bisa lebih disederhanakan atau dimudahkan supaya lebih menarik lagi. Sebagai masukan untuk pelaksanaan tahun depan ya. 2026 nanti kita kan. Nah, dievaluasi nanti hasil evaluasi ini kita akan berikan kepada K3S itu. Kan karena memang akan diminta oleh mereka. Oh gitu. Setelah selesai kita setelah pelaksanaan BKSN ini dari setiap wilayah penyelenggara kita akan minta hasil evaluasi dari mereka gitu. Nanti kita akan berikan ke K3S sebagai evaluasi buat mereka untuk bahan berikutnya seperti itu sih. Gitu. Jadi harapannya harus jauh lebih baik lagi ya. Gitu kira-kira. Jadi nanti Pak Anwar juga harus membuat report ini. Iya, harus bikin laporan. Nanti kalau nggak saya tagih. Setiap wilayah akan kita tagih gitu kan. Tapi Pak Anwar yang akan menagih wilayah-wilayah lain. Beliau ini yang bertanggung jawab. Saya mengevaluasi. Seperti itu sih. Bukan kerjasamanya seperti itu, Pak. Ya gitu sih, seperti itu. Oke. Sip. Oke, terima kasih Pak Indra, terima kasih Pak Anwar. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan dengan BKSN yang masih berlangsung ini ya. Iya. Harapan kita umat kembali lagi melakukan hubungan relasi pembaruan kepada diri sendiri, sesama keluarga maupun kepada Tuhan. Oke. Ya, itu intinya seperti itu. Ya. Pak Anwar, ada harapan? Kalau saya boleh kasih statement ya, Pak Agus. Jadi gini Pak Agus, jadi kita mengharapkan animator kita yang ada di seluruh wilayah, itu yang pertama artinya kalau kita mengadakan tadi BKSN di wilayah atau di lingkungan, itu dimulai dari pra ya. Jadi sebelum pertemuannya. Jadi sedapat mungkin kalau bisa melakukan kunjungan rumah. Umat dihimbau untuk melakukan pendekatan secara langsung ya. Bukan hanya ya tadi kata Pak Indra ya, flyer gitu ya. Tapi dengan kunjungan lebih nyata, mungkin itu akan lebih berdampak untuk orang bisa hadir. Ya, kita hanya minta untuk umat ini hadir dulu. Jadi kita tidak minta untuk memberikan tugas. Nah, yang kedua kita juga harus tanamkan bahwa dalam BKSN itu artinya tidak ada tanggung jawab. Jangan sampai merasa nggak mau datang ke pertemuan BKSN karena takut ditanya. Bukan itu tujuannya. Tapi sebenarnya untuk lebih memahami ya firman Allah ya. Nah, pada pelaksanaan tadi Pak Indra sudah sampaikan. Jadi dalam pelaksanaan pun itu bawa secara karakter masing-masing. Jadi tidak perlu textbook banget gitu ya. Artinya memang ada tuntunannya. Tapi kita bisa bawakan dengan gaya kita masing-masing. Kayak kita bagaimana, tapi yang utama tadi Pak Indra garis bawahi tidak boleh keluar dari konteksnya. Tapi cara membawakannya silakan. Supaya artinya apa? Umat lebih enjoy. Yang utama juga kita inginnya pertemuannya bukan merupakan hal yang tadi membosankan, menakutkan gitu ya. Tapi ini lebih sifatnya sukacita. Jadi kita ketemu sesama bisa ketawa-ketawa. Ya itu yang kita harapkan ya. Kita inilah membuat sukacita. Nah ini tantangan tersendiri bagi animator ya. Bagaimana membuat supaya suasana ini bisa berubah seperti itu. Jadi kesannya kalau BKS itu membosankan bisa berubah bahwa kalau kita datang hadir di BKSN ini sangat mengembirakan gitu. Ya, boleh dirangsang mungkin dengan hadiah-hadiah atau permainan-permainan itu diizinkan. Itu artinya adalah inovasi ya dari animatornya. Jadi jangan sampai terlalu textbook ya. Kalau textbook nanti umat juga bisa baca sendiri gitu ya. Tapi dengan semacam inovasi ya tentunya akan buat lebih menarik. Ya.
Terima kasih Pak Agus atas undangannya Terima kepada kasih kami, ya. bagus. Ya, oke. Tuhan berkati selalu. Amin. Oke, demikian sobat-sobat bincang-bincang kami dengan Pak Indra, dengan Pak Anwar mengenai BKSN. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye-bye. Halo Sobat Sofa, sudah menonton podcast ini kan? Mari kita hadir di pertemuan lingkungan dan wilayah masing-masing. BKSN sekarang tidak menakutkan, tidak membosankan, tapi mengembirakan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen Sofa Podcast. Adalah sumber pembaruan relasi dalam hidup. Yes.